Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Yundiafi, NIM T 2019-1057 dari kelas A2 PAI 2019. Saya dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang konsep pengelolaan proses dan sumber daya teknologi yang tepat di dalam pendidikan. Poin yang pertama yaitu membahas tentang pengertian teknologi pendidikan. Teknologi berasal dari bahasa Yunani teknologia yang menurut Webster berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematik. Teknologi adalah suatu produk-produk fisik yang dihasilkan dari penelitian atau pengembangan teknologi seperti perangkat keras, komputer, software, video, dan lain-lain. Sedangkan teknologi pendidikan itu suatu komunikasi yang sangat pesat yang dimanfaatkan dalam pendidikan. Jadi, teknologi pendidikan merupakan studi dan etika praktik dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, dan memanfaatkan, dan yang terakhir yaitu mengelola proses-proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Jadi, tujuan teknologi pendidikan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran agar lebih efektif, efisien, dan menyenangkan. Teknologi pendidikan diartikan sebagai media yang lahir dari revolusi teknologi komunikasi yang dapat digunakan untuk tujuan pengajaran di samping guru, buku, dan papan tulis. Teknologi pendidikan merupakan prosedur, ide, atau peralatan yang dikaji secara sistematis, logis, dan ilmiah. Pengertian ini mengandung asumsi bahwa sebenarnya media teknologi tidak secara khusus dibuat untuk teknologi pendidikan. Jadi, media teknologi ini tidak dikhususkan untuk pendidikan, bisa juga untuk keperluan-keperluan lainnya, bisa bisnis ataupun lain-lain. Karena teknologi pendidikan ini memandang soal mengajar dan belajar sebagai suatu masalah atau problem yang harus dihadapi secara rasional dan ilmiah. Oleh karena itu, yang paling penting dalam rangka kegiatan belajar mengajar tidak semata-mata teknologi komunikasi yang rumit dan kompleks. Dan alat-alat yang dihasilkan oleh teknologi pendidikan itu seperti alat-alat audiovisual. Tetapi tanpa alat-alat itu pun teknologi pendidikan tetap dilaksanakan. Teknologi pendidikan teknologi pendidikan mengharuskan guru merumuskan tujuan yang jelas dan memikirkan metode yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karena pada dasarnya teknologi pendidikan ini masih merupakan pendekatan yang terbuka. Dan lagi, teknologi pendidikan ini tidak merupakan kunci ke arah sukses dalam pendidikan. Akan tetapi, teknologi pendidikan menunjukkan suatu prosedur yang dapat ditetapkan atau diterapkan dalam suatu pendidikan ketika dalam proses belajar mengajar. Poin yang kedua yaitu proses teknologi pendidikan. Proses teknologi pendidikan yaitu serangkaian tindakan, prosedur, atau fungsi yang mengarahkan keberhasilan. Jadi, proses ini sebuah konsep yang dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk menghasilkan sesuatu tujuan yang diinginkan.
Jika kita berbicara tentang proses nih ya, jadi proses teknologi pendidikan yaitu serangkaian tindakan, prosedur atau fungsi dari teknologi yang digunakan untuk mengarahkan keberhasilan atau tujuan dalam pendidikan. Nah, teknologi pendidikan ini adalah suatu cara dalam memproses mengajar yang menggunakan teknik-teknik modern yang dimanfaatkan dalam pendidikan seperti radio, film, video, komputer, dan lain-lain. Jadi alat-alat teknologi pendidikan dapat mengubah peranan guru, di mana alat-alat teknologi ini memudahkan guru dalam membantu penyampaian materi dalam proses pembelajaran. Seperti contoh pada saat pandemi sekarang yaitu kan sekolah lagi melaksanakan sekolah daring ya, sekolah online. Jadi guru ketika menyampaikan materi, guru bisa menggunakan video. Gunanya yaitu untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Jadi meskipun tidak tatap muka, guru masih tetap bisa menyampaikan materi melalui video, sementara murid masih bisa belajar melalui video tersebut. Dengan adanya alat-alat teknologi seperti komputer dan lain-lain, dapat digarisbawahi bahwa peran guru tidak dapat ditiadakan dan akan selalu diperlukan. Meskipun ada alat-alat teknologi yang lainnya, peran guru itu masih penting dalam pendidikan. Jadi perlu ditekankan bahwa pendidikan itu adalah suatu proses. Sedangkan teknologi juga bertujuan untuk memfasilitasi proses pendidikan dan lingkungan belajar yang disengaja. Jadi bisa disimpulkan bahwa teknologi pembelajaran itu gunanya yaitu untuk memfasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar, dan lagi untuk membantu guru dalam menyampaikan isi materi dalam kegiatan belajar mengajar. Dan teknologi pendidikan itu bisa berupa komputer, terus video, atau perangkat-perangkat yang lainnya. Dan itu sangat penting untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar. Berikut penjelasan tentang asumsi yang memberikan orientasi filosof tentang proses teknologi pendidikan. Terdapat 3 asumsi. Asumsi yang pertama yaitu pendidikan merupakan suatu proses pendidikan yang merupakan serangkaian tindakan tujuan. Tujuan pendidikan ini merupakan hasil dari pembelajaran yang diinginkan. Asumsi yang kedua yaitu teknologi dapat memfasilitasi proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Proses pendidikan ini bisa dari aplikasi untuk penyampaian materi-materi atau membuat kuis. Jadi teknologi ini untuk memfasilitasi proses dalam pendidikan. Contoh dalam teknologi pendidikan. Contoh pada saat sekolah daring, guru bisa menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom untuk menyampaikan materi. Jadi guru bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut untuk berjalannya pembelajaran, untuk memudahkan guru untuk menyampaikan materi-materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang terakhir yaitu asumsi yang ketiga, yaitu lingkungan belajar disengaja.
Maksudnya adalah suatu tempat untuk belajar yang melibatkan peserta didik. Contohnya seperti di tempat sekolah atau di kelas, di mana guru itu berkaitan langsung dengan peserta didik. Jadi guru menyampaikan materi-materinya di kelas yang bersamaan dengan peserta didik, seperti itu. Macam-macam teknologi pendidikan itu ada 3. Yang pertama yaitu mengarah pada perangkat keras seperti proyektor, laboratorium, komputer, dan lain-lain. Terus yang kedua yaitu mengacu pada perangkat lunak, yaitu menekankan pentingnya bantuan kepada pembelajaran, terutama dalam kurikulum, terus dalam mengembangkan instruksional, terus metode pengajaran dan evaluasi. Jadi teknologi yang kedua ini menyediakan keperluan bagaimana merancang dalam atau memanfaatkan pengalaman dalam pembelajaran, seperti itu. Terus yang terakhir yaitu macam-macam yang ketiga, yaitu kombinasi pendekatan dua teknologi, yaitu antara teknologi perangkat keras dan perangkat lunak, di mana teknologi pendidikan itu ada 3. Yang pertama yaitu orientasi utama yang mengarahkan pendekatan sistem. Terus yang kedua yaitu sebagai alat peningkatan manfaat teknologi. Terus yang ketiga, yang terakhir yaitu pendekatan pemecahan masalah. Dari ketiga macam teknologi tersebut, pada dasarnya teknologi pendidikan itu tidak mengacu pada perangkat keras saja, tetapi juga mengacu pada perangkat lunak dan juga mengacu keduanya antara perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi, bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa teknologi pendidikan itu adalah studi atau etika praktik dalam upaya untuk memfasilitasi dalam suatu pendidikan, memfasilitasi pembelajaran dalam suatu pendidikan untuk meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan atau memanfaatkan teknologi pendidikan, gunanya yaitu untuk memfasilitasi pendidikan. Dan teknologi pendidikan ini membantu atau memudahkan guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Setelah itu teknologi pendidikan ini juga bisa membuat suatu pembelajaran yang efektif, terus efisien dan menyenangkan jika berupa bisa membuat guru menyampaikannya dengan video ataupun film dan lain-lain. Itu bisa membuat pembelajaran atau suatu pembelajaran itu lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Jadi peserta didik lebih semangat dalam mengikuti belajar mengajar. Dan proses dalam teknologi pendidikan ini, di mana proses itu adalah suatu tindakan atau prosedur yang berfungsi untuk menghasilkan sesuatu produk. Dan teknologi pendidikan ini adalah suatu cara dalam proses belajar mengajar yang menggunakan teknik-teknik modern seperti dan dimanfaatkan dalam pendidikan seperti komputer dan lain-lain. Dan itu bisa membantu dalam proses belajar mengajar. Sekian dari penjelasan saya, dan kita sudah mengetahui kan apa itu teknologi, apa itu teknologi pendidikan, dan bagaimana proses dalam
teknologi pendidikan dan terdapat juga asumsi-asumsinya. Sekian, jika ada tutur yang salah, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.